Salam, jemaat terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam khotbah-khotbah singkat di siang hari ini, yang mana biasanya disampaikan di jam 11 karena tadi kita ada ibadah di gereja kita masing-masing. Makanya pada hari ini dimulai jam 12. Saudara terkasih, kita langsung saja kepada ambil Alkitab kita dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada siang hari ini kami butuh hikmat marifat surgawi supaya kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan sesuai daripada kehendak rencana Tuhan. Maka itu Bapa, urapi kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan yang baru. Urapi para pendengar-Mu setiap kami, agar setiap kami mendapat lawatan Tuhan. Hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Salam jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Sekali lagi saya katakan, dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Kita lihat Alkitab kita yang terambil dari kitab Roma 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ayat 4, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 5, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat 6, kamu juga termaksud di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat di ayat 1, dikatakan ada di situ kalimat dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Ini tema yang hari ini saya sampaikan. Kita lihat di ayat 1 bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Roma. Dia katakan, saya hamba Kristus Yesus. Jadi Paulus pada saat itu dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Paulus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Roma sebagai hamba Kristus Yesus. Dan yang kedua, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul atau duta atau utusan Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa, sebagaimana yang kita ketahui. Paulus yang mananya tadi dia Saulus adalah orang yang suka menganiaya, suka menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahkan memasukkan ke penjara, bahkan melempar batu sampai mati, menghukum mereka sampai mati. Tapi oleh anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa itu, Paulus seorang pembunuh itu, dia dipilih Tuhan menjadi hamba Kristus, menjadi duta utusannya Allah untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan itu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat dari ayat demi ayat. Di ayat 2 dikatakan, Injil itu pertama kali dikatakan di ayat 2, kita lihat di Roma 1 ayat 2-nya. Roma 1 ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Saudara, tahukah saudara, Injil pertama disampaikan oleh Allah itu sendiri. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa akibat terpedaya oleh ular itu, Injil itu diberitakan Allah pertama kali di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kita lihat.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara terkasih, inilah Injil yang pertama sekali disampaikan Allah di dalam kedaulatannya. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara ular itu dengan keturunan daripada si perempuan itu, yaitu Hawa. Yang kita tahu keturunan daripada perempuan itu, kalau kita lihat dari silsilahnya selanjutnya, itulah Yesus Kristus. Jadi Injil itu pertama sekali disampaikan oleh Allah itu sendiri. Dan Allah berkata, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kuasa maut tidak berhak menahan kebangkitan Kristus. Inilah saudara, Injil yang pertama. Dan dikatakan, engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah berbicara tentang penyaliban Yesus di atas kayu salib yang sudah kita rayakan bersama-sama di Jumat Agung. Yesus kita menang. Karena dia Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kenapa Allah begitu acceptednya untuk menyelamatkan manusia itu? Jelas sekali dikatakan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin saudaraku? Setelah Allah menyampaikan Injil itu, barulah nabi-nabinya, barulah rasul-rasulnya, sampai hari ini kita sebagai orang percaya menyampaikan Injil itu. Apa sebenarnya arti atau makna daripada Injil itu? Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar yang menggembirakan. Karena Injil itu berbicara. Kita lihat di dalam kitab Roma 1 ayat 3. Injil itu berbicara tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan dikatakan di ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Injil itu berbicara tentang anak Allah. Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat apa tujuannya Allah mengutus Yesus datang ke dunia ini. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kabar baik itu, kabar sukacita itu, Yesus datang ke dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan setiap kita orang berdosa. Amin saudaraku. Dan saya orang berdosa itu yang telah diselamatkan. Saya yakin dan percaya. Saudara terkasih yang ada mendengarkan khotbah pada siang hari ini, saya yakin saudara juga adalah anak Allah yang telah diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, Injil itu berbicara, kita lihat dalam kitab Roma 1 ayat yang keempat dikatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Injil itu berbicara tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara terkasih, di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jikalau Kristus tidak hidup, jikalau Kristus tidak bangkit dan hidup, saya nggak mungkin menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan ini. Karena apa? Sia-sialah pemberitaan Injil kebenaran firman itu. Tetapi saya yakin dengan iman, Yesus bangkit dari kematiannya. Setelah 3 hari, dia mengalami kematian itu. Dan dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 5, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah kematian. Tapi saudara terkasih, sengat maut ialah kuasa dosa. Sengat maut ialah hukum Taurat, yaitu kematian. Karena upah dosa, maut, akibat daripada dosa, maut dan kematian. Tapi syukur kepada Allah,
di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah umat pemenang karena Kristus Yesus mati bagi kita di atas kayu salib dan dia bangkit untuk membangkitkan kita. Saudara terkasih, kalau kita lihat di dalam kitab Roma 5, coba kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-10. Kita lihat apa dikatakannya. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kepastian keselamatan kita menurut kitab Roma 5 ayat 10 ini, itu pasti bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita tahu Injil pertama disampaikan di dalam kebangkitan Kristus. Kalau kita lihat di dalam Markus 16 ayat pertama, kita lihat dalam Markus 16 ayat yang ke-8, kita juga melihat di dalam kitab Yohanes 20 ayat pertama dan kedua. Kita lihat Injil tentang kebangkitan Kristus pertama disampaikan oleh Maria Magdalena. Injil itu pertama diberitakan kepada Petrus, lalu kepada teman-temannya. Saudara terkasih dalam nama Yesus, tahukah saudara apa tujuan daripada Tuhan memerintahkan nabi-nabinya, memerintahkan rasul-rasulnya, dan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil Allah? Coba kita lihat di dalam kitab Roma 1 ayat yang kelima. Dikatakan di dalam kitab Roma 1 ayat yang kelima. Saya bacakan. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi maksud dan tujuan Allah menyuruh kita untuk memberitakan Injil adalah untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan dikatakan di Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa Surgawi. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu dahsyatnya Tuhan kita. Saudara, kalau begitu, kira-kira siapa saja yang dipanggil untuk memberitakan Injil Allah itu? Mungkin saudara berkata, itu bukan saya, Pak. Tapi saudara perlu ketahui, di dalam amanat agung dikatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kalimat itu ditujukan bukan hanya kepada pendeta. Kalimat itu bukan ditujukan kepada pemuka-pemuka agama. Tetapi kalimat itu ditujukan kepada setiap kita. Kita buktikan di ayat Roma 1, di Roma 1 ayat yang ke-6. Dikatakan, kamu juga termaksud di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Artinya begini, setiap kita yang sudah menjadi milik Kristus, kitalah yang dipanggil untuk memberitakan Injil Allah itu. Sekali lagi saya katakan, kitalah orang yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, yang diutus untuk memberitakan Injil itu. Mungkin saudara berkata begini, saya nggak bisa khotbah. Bagaimana mungkin saya akan memberitakan Injil itu? Saudara terkasih, tidak hanya di mimbar, tidak hanya di dalam khotbah, tetapi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maksudnya begini, bagi kita orang percaya, kita bisa memberitakan Injil kita dengan gaya hidup kita. Kita menjadi saksinya Kristus. Kita menjadi contoh dimanapun kita berada. Kita menjadi suri teladan dimanapun kita berada. Di rumah kita, karena dikatakan di Yerusalem, di rumah kita. Kita menjadi suami yang baik, yang benar bagi istri dan anak kita. Kita menjadi istri
yang benar, istri yang takut akan Tuhan. Dan kita di saat di tempat pekerjaan, kita menjadi seorang karyawan yang bekerja. Kita membuktikan kalau Kristus ada dalam hidup kita, gaya hidup kita menjadi contoh bagi setiap orang yang melihatnya. Itulah yang disebut dengan memberitakan Injil Allah. Dan saya yakin dan percaya setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus Yesus mampu menjadi contoh, mampu untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Ada amin? Saudara, kalau kita lihat contoh di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47, di dalam jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Saya bacakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 47 dikatakan begini. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hidup kita harus disukai semua orang. Maka dari itu jaga perkataan, jangan sampai menyakitkan orang lain. Jaga sikap hidup kita, tunjukkan kalau Kristus ada dalam hidup kita. Saudara terkasih, mari kita belajar hari ini. Kita belajar bagaimana Paulus dengan sukacitanya, dengan beraninya, dia memberitakan Injil Allah. Yang menjadi pertanyaannya begini. Mengapa Paulus mau mati-matian dalam memberitakan Injil sampai dia korbankan segala miliknya, begitu juga dengan nyawanya. Saudara terkasih, Paulus itu seorang pekerja, dia menyewa-nyewakan tenda dan hasil uang dia menyewa-nyewakan tenda, dia seorang pedagang. Hasil kerjanya dia pakai untuk melayani Tuhan dengan memberitakan Injil Allah. Mengapa Paulus mau? Coba kita lihat kembali kepada kitab kita di dalam Roma 1 ayat yang pertama. Roma 1 pasal 1 dan ayat pertama. Dikatakan Paulus dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ada kalimat kata di situ dikatakan dipanggil dan dikuduskan. Tahukah saudara? Paulus tidak pernah memiliki cita-cita. Paulus tidak pernah memiliki mimpi untuk menjadi hamba Kristus, untuk menjadi dutanya Kristus untuk memberitakan Injil Allah. Paulus dipanggil, dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil Allah. Waktu Paulus mau pergi ke Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus, padahal maksud tujuan Saulus yang dulu namanya Saulus. Dia mau pergi ke Damsyik untuk meminta surat dari imam-imam agar dia punya otoritas untuk membunuh orang yang percaya kepada Yesus. Tapi di tengah perjalanan dia berjumpa dengan Yesus. Itu yang membuat dia jadi berubah menjadi Paulus. Dikatakan Paulus dipanggil. Itu maksudnya dipanggil. Dikuduskan artinya dikhususkan. Paulus dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah itu. Makanya Paulus bisa sampai berkata begini. Di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-16 dikatakan begini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Tidak ada hal yang membuat aku sombong sebagai pemberita Injil. Karena apa? Sebab memberitakan Injil itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara terkasih, Paulus sampai berkatakan, memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku terkasih, Paulus dalam memberitakan Injil. Tapi kalau kita lihat ada seorang hamba Tuhan yang bernama Demas. Saudara, di dalam 2 Timotius kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saudara terkasih, Demas adalah orang seteman, teman sepelayanan Paulus. Tetapi Demas meninggalkan Paulus. Kenapa? Karena dilihatnya begini. Paulus telah berjerih lelah, dia korbankan usaha dagangannya, yaitu menyewakan tenda. Dia korbankan segalanya, waktunya. Dia korbankan nyawanya untuk memberitakan Injil. Tapi dilihat oleh Demas, hidupmu miskin, hidupmu menderita, bahkan kau dipenjara karena memberitakan Injil. Demas mundur dari pelayanan
Karena apa? Alkitab jelas berkata, Demas mencintai dunia ini, tetapi Paulus mencintai Yesus. Itu dua hal yang berbeda. Maka saudara, apakah yang saudara cintai? Dunia ini kah? Atau amanat agung yang diperintahkan oleh Yesus sendiri? Saudara terkasih dalam nama Yesus, ada kata yang disebut di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Kalau demikian, apakah upaku? Upaku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saudara, saya juga seorang anak jalanan. Saya hidup di terminal, saya hidup di dalam kejahatan kriminal. Tapi waktu Tuhan panggil saya, setelah saya tinggalkan kekristenan selama 19 tahun, saya pindah ke agama yang lain. Tapi Allah kita begitu mengasihi. Saudara, waktu saya terima Yesus kembali, hari ini saya bisa memberitakan Injil. Padahal saya tidak pernah punya mimpi. Saya tidak pernah punya cita-cita untuk memberitakan Injil Allah. Saya yang tidak bernilai, saya yang tidak berharga. Saya tadinya sampah masyarakat yang membuat keonaran, kerusuhan. Tuhan kita, Dia cari orang berdosa. Dan saya orang berdosa itu yang telah diselamatkan Tuhan. Maka dari itu saya berjanji dengan iman saya. Saudara, saya akan memberitakan Injil sebagaimana Paulus memberitakan Injil. Karena saudara terkasih, Paulus dia memberitakan Injil. Kenapa? Itu adalah tindakan ucapan syukurnya. Begitu juga dengan saya. Yesus membawa saya ke dalam pertobatan. Kalau bukan karena Yesus, saya hidup di dalam kebinasaan. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau ajaib, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Saudara terkasih, kalau kita lihat dalam penderitaan yang dialami oleh Paulus, begitu banyak dia katakan, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali mengalami bahaya maut. Boleh saudara buka di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 28. Bahkan dia dilempari batu, 3 kali mengalami kalam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Bahkan dikatakan, kerap kali aku tidak bisa tidur, aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan. Penderitaan itu tidak menghalangi langkah Paulus untuk memberitakan Injil Allah. Bahkan nyawanya sekalipun dia serahkan agar nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa yang diselamatkan. Saudara yang terkasih, saudara tahukah kematian Paulus mati oleh Kaisar Nero. Oleh Kaisar Nero pada tahun 67. Kematiannya dipenggal oleh Kaisar Nero. Kepalanya dipenggal. Saudara. Wih, dahsyat. Seorang pemberita Injil menjadi contoh bagi kita. Yang kedua, apa alasan Paulus sehingga Paulus mau mati-matian dalam pemberitaan Injil sampai dia korbankan segala miliknya, bahkan nyawanya? Yang terakhir, yang kedua, kita lihat dalam kitab Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara terkasih, iman Paulus begitu meyakinin kalau Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara terkasih, harta kekayaan kita, kepintaran kita, amal ibadah kita, perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita. Karena kekuatannya terbatas. Tetapi kekuatan Injil itu, power Injil itu adalah kekuatan Allah yang tidak terbatas. Maka dari itu saudara, bersyukurlah kita bisa mendengarkan Injil. Karena hanya Injil yang dapat menyelamatkan kita. Tadi sudah saya katakan, Injil itu berbicara tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini untuk tujuannya menyelamatkan kita orang yang berdosa. Yang kedua, Injil itu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Dia Tuhan. Kubur kosong membuktikan dia Tuhan. Maka itu daripada saudara terkasih. Saudara terkasih, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka itu
Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini marilah kita ambil satu komitmen. Bersama-sama kita memberitakan Injil. Karena kasihan orang-orang yang hidup di luar sana. Kita mengasihi saudara-saudara kita yang hidup di dalam dosa. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kami mohon ampun. Kami mohon Tuhan mampukan kami, kami beri keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Mampukan kami Bapa. Itulah saudara terkasih membuat kenapa saya mau memberitakan Injil itu. Puji Tuhan, di dalam kesendirian saya di rumah. Karena tidak ada aktivitas, bukan itu juga. Tapi panggilan saya memberitakan Injil. Itu yang membuat pada hari ini, dan di hari-hari yang kemarin, di hari-hari esok, saya akan tetap memberitakan Injil. Pelayanan saya di penjara-penjara, pelayanan saya di anak-anak jalanan, stop. Karena saya mau taat kepada pemerintah. Tapi mulut saya tidak bisa di-stop untuk memberitakan Injil itu. Karena memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena Tuhan sudah begitu baiknya menyelamatkan hidupku. Dia hapus dosaku. Dia tebus dosaku. Sehingga dosa itu tidak turun kepada anak cucuku. Anak-anakku diselamatkan karena dia selamatkan hidupku. Tapi Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Paulus melakukan karena ucapan syukurnya, aku juga melakukan ini. Karena ucapan syukurku, Yesus baik. 19 tahun ku tinggalkan Yesus. Aku pindah ke tempat agama yang lain. Tapi dia tidak pandang hina hidupku. Dia panggil aku kembali. Dia kuduskan aku. Sehingga aku bisa dipakai untuk memberitakan Injil. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa buat jemaat. Aku juga berdoa buat setiap sahabat yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah mereka juga diberi keberanian. Jangan diam. Jangan diam, beritakan Injil. Mari Bapak. Mampukan kami Tuhan. Menjadi anak-anakmu yang taat untuk memberitakan Injil. Sebagaimana kalimat yang kau katakan di dalam Lukas 24 ayat 47. Engkau berkata, Lukas 24 ayat 47. Berita pertobatan dan pengampunan dosa. Kita lihat. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa dimulai dari Yerusalem. Malam hari, mulai hari ini, marilah kita memberitakan Injil di keluarga kita dengan mengadakan mesbah doa. Baru kita memberitakan Injil dimanapun Tuhan percayakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam, damailah Indonesiaku. Bahkan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Karena ada Injil yang akan menyelamatkan bangsa ini dari segala sakit penyakit virus corona. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.